Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Selamat pagi. Perkenanan kami membacakan Warta Gereja. Warta Gereja, Minggu 23 Oktober 2022. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap Jemaat GKJ Klaten. Satu, pandemi COVID-19. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama. Rom 2. Perubahan jam ibadah. Karena ada kegiatan penutupan MHB, maka ibadah Minggu 30 Oktober 2022 di semua tempat ibadah diajukan menjadi pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat menurut mohon perhatiannya. Rom 3. Kegiatan masa hidup berkeluarga. Ibadah KPR Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja Induk. 2. Penutupan MHB GKJ Klaten Minggu 30 Oktober 2022 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat di lapangan SMP Kristen Gracia. Kegiatan senam ceria dilanjutkan lomba-lomba. Rom 4. Program kerja tahun 2023. Diberitahukan semua bidang beserta komisinya dimohon untuk segera menyusun rencana program kerja tahun 2023 dan susunan personalia komisinya. Rencana program kerja tahun 2023 dan susunan personalia komisinya paling lambat dikumpulkan di kantor GKJ Klaten Minggu 6 November 2022 dapat berupa soft file atau hard file, mohon perhatiannya. 5. Atestasi. Majelis telah mengirim surat pindah ke GSJA Filipi di Karanglongko untuk Saudara Septiarona Silviarineta bersama putra semua warga Blok 5. Rom 6. Pernikahan. Telah diberkati dengan ibadah istimewa Saudara Eko Widayanti, putri Bapak Ibu Lazarus Widodo, warga Blok 1 dengan Saudara Edi Windoko, putra Bapak Ibu Komari, warga Blok 1, pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di Gereja Induk. Rom 7. Siraman rohani. Komisi Adi Yuswo GKJ Klaten akan mengadakan kegiatan siraman rohani yang akan dilaksanakan besok pada hari Jumat 28 Oktober 2022 pukul 10 di Aula Pengharapan. Mohon kehadiran segenap warga Adi Yuswo. Rom 8. Berita duka. Telah dipanggil Bapa di surga, Ibu Yulia Kristianingsih, warga Blok 2, pada tanggal 15 Oktober 2022, Majelis beserta Jemaat GKJ Klaten turut berduka cita. Rom 9. Persembahan. Persembahan yang dibuka tanggal 16 Oktober 2022, persembahan mingguan. Gereja Induk pagi berjumlah Rp1.663.000. Gereja Induk sore Rp929.000. Pepantan Baran berjumlah Rp720.000. Pepantan Tegalyoso berjumlah Rp346.000. Jumlah Rp3.658.000. Kantong biru pembangunan Gereja Bareng berjumlah Rp400.000. Persembahan perjamuan kudus
Pepantan Bareng berjumlah Rp457.000. Pepantan Tegal Yoso berjumlah Rp265.000. Klaten 2 1.361.000. Saya ulangi, Rp1.361.500.000. Di rumah-rumah berjumlah Rp200.000. Jumlah Rp2.283.500.000. Persembahan bulanan berjumlah Rp5.490.000. Persembahan istimewa NN Blok 3 kelompok B Rp100.000 karena diberi kesehatan. NN ulang tahun kelompok B Blok 3 Rp100.000, Blok 4 Rp200.000, NN Rp50.000, NN Rp20.000, NN Rp350.000, Blok 4 kelompok 2 Rp300.000, Blok 1 kelompok 1 Rp500.000. Jumlah Rp1.270.000. Persembahan perpuluhan berjumlah Rp45.000. Pengunjung ibadah Minggu 16 Oktober 2022. Ibadah Gereja Induk 1 berjumlah 185 orang. Ibadah Gereja Induk 2 159 orang. Ibadah Pepantan Bareng 101 orang. Ibadah Pepantan Tegal Yoso 49 orang. Jumlah 494 orang. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat dan web GKJK Klaten ORG. Yang memimpin ibadah hari ini Diaken Tri Marsudi menggunakan liturgi minggu keempat. Panggilan beribadah, berlitani, ini nanti untuk bapak-bapak untuk menjawabnya, untuk ibu-ibu, khusus ibu-ibu menjawabnya, dan untuk anak-anak menjawabnya. Mari kita berlitani. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya seturut dengan kehendaknya. Kiranya Tuhan memberikan engkau dari Sion, sehingga engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Engkau akan meninggalkan. Kini marilah kita naikkan puji dan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan siap memasuki ibadah kita. Malah kita berdiri dan menyanyikan PKJ 242 nomor 1 dan 2. Sri Nang Sarang di Rumah Terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan
Mari kita masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Saat ini kita hidup dalam dunia yang syarat dengan pergumulan, sekaligus syarat dengan godaan. Pandemi COVID-19 hadir di muka bumi ini, meluluh lantakkan banyak sektor kehidupan selama hampir 3 tahun ini. Akibatnya, banyak orang termasuk keluarga-keluarga Kristen tak mampu lagi menjalani kehidupan yang berat dan penuh godaan ini. Maka, satu-satunya jalan agar kita serta keluarga kita dapat tetap berdiri teguh dan tidak goyah adalah dengan kita memiliki iman, pengharapan, serta kasih. Melalui ketiga hal tersebut, kita pasti akan dimampukan untuk dapat tetap menjalani kehidupan dengan baik yang seturut dengan kehendak Tuhan. Karena apa dan bagaimanapun yang terjadi di dalam kehidupan kita dan keluarga, kita tetap bisa menang melawan godaan. Jemaat yang terkasih, mari kita pujikan nyanyian pujian kita dari Kidung Jemaat 436 bait yang pertama, Lawanlah Godaan. Marilah kita masuk dalam pengakuan dosa. Pengakuan dosa ini nanti berlitani sama seperti di pembukaan tadi. Untuk bagian majelis saya akan membacakan, untuk bagian bapak nanti yang akan membacakan, ibu nanti yang membacakan, serta anak-anak nanti bagian anak-anak yang membacakan. Kita mulai litani pengakuan dosa. Marilah kita bersama-sama menaikkan dua pengakuan dosa kita. Doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan, ampunilah kami juga, ibu-ibu yang selama ini merasa bahwa kamilah ratu rumah tangga yang sudah seharusnya mendapatkan perlakuan yang istimewa dalam keluarga. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan,
Tuhan, kami semua satu keluarga datang mohon belas kasih-Mu. Ampunilah semua kesalahan dan dosa kami yang telah kami lakukan selama ini. Tuhan, inilah seru doa pengakuan dosa kami. Kami percaya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan lagu Bahasa Cinta. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kita akan menerima berita anugerah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Bahkan saat ini, Ia memberikan kita berita anugerah, sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-8, yang demikian firman-Nya. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bersama Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pujikan nyanyian Kidung Baru nomor 17. Agunglah kasih Allah bait 1 dan 2. Agunglah kasih Allahku, tiadalah setaranya. Neraka dapat direngkuh, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, sempurna
Apabila zaman berhenti, tata dunia pun lebur. Meskipun orang yang keji telah menjauh dan terkubur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Untuk itu saat ini kita tata hati kita kembali untuk kita bersekutu dengan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Allah yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dipermuliakanlah nama-Mu hari ini kekal selamanya. Tuhan Yesus, kami berucap syukur dan berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Berkat-berkat-Mu, baik itu berupa kesehatan, rezeki maupun kebahagiaan yang kami alami. Kami mengucap syukur Tuhan, ini semua berkat kasih karunia dan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk kehidupan berkeluarga. Tuhan, tuntun kehidupan kami selama kami berkeluarga ini. Sekalipun dunia tidak berpihak pada kehidupan kami, Tuhan, jagailah kami. Biarlah iman kami tidak tergoyahkan oleh hal-hal yang tidak serupa dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami terkhusus berdoa buat kami para orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kami ke dalam jalan Tuhan. Kami bisa bekerja dengan baik, bisa melayani anggota keluarga kami, anak-anak kami, sehingga apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami bisa berjalan dengan lancar. Untuk anak-anak kami Tuhan, begitu banyak dunia ini menyentuhnya. Hal-hal negatif yang ada di sekitar anak-anak kami, Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami tidak mampu secara orang tua, tapi karena kasih Tuhan, kiranya dapat menjaga iman dan kepercayaan anak-anak kami untuk seturut dalam jalur Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk perkembangan teknologi yang saat ini demikian pesat, yang mempengaruhi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan untuk kami boleh tetap memiliki iman, pengharapan, dan kasih dari Tuhan. Supaya kami tidak mendewakan, tidak berfokus pada perkembangan teknologi yang demikian pesat ini. Tetapi kami tetap berpusat pada Tuhan semata. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga-keluarga Kristen, biarlah kami bisa menerapkan kasih di dalam lingkungan kami. Biarlah kami bisa menjalankan firman Tuhan melalui aksi nyata di kehidupan kami ini. Biarlah kami semua keluarga-keluarga Kristen ini mampu menginspirasi kehidupan keluarga-keluarga yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus, biarlah keluarga kami, keluarga Kristen kami bisa menjadi berkat buat keluarga-keluarga yang lain. Tuhan, kami juga berdoa buat ke gereja kami, Gereja Kristen Jawa Klaten ini, dari blok 1 sampai dengan blok 5. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk senantiasa kami bisa menjaga persekutuan akan Engkau. Tuhan, kami bisa
menghidupi iman kepercayaan kami dari kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami. Biarlah para pemimpin kami bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa mensejahterakan kehidupan bangsa kami. Biarlah mereka semua pemimpin-pemimpin bangsa kami ini bisa berkeyakinan akan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon pertolongan Tuhan, berilah kesembuhan melalui obat-obatan atau perawat yang merawatnya, yang senantiasa diupayakan untuk kesembuhannya. Tuhan berkati. Tuhan, apabila kami berdoa saat ini ada dosa dan kesalahan, kami mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus, saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mohon sertai kami semua. Pribadi lepas pribadi, biarlah kami bisa melakukan kerendahan hati kami masing-masing untuk menerima ajaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, terkhusus untuk yang menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, mohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kami memiliki kebijaksanaan menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Semua doa dan ucapan syukur ini kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita memasuki pelayanan firman. Bacaan Alkitab yang akan kita ambil hari ini diambilkan dari bacaan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Yang demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak menggugahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Salam Bapak Ibu. Ya. Kiranya damai sejahtera ada pada kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, Bapak Ibu, Saudara dan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan menerima firman Tuhan dengan tema Iman, Harap, Kasih. Judul kita ini sebelum saya masuk ke firman Tuhan yang akan dijabarkan di tempat ini, kami akan membuka dengan 2 Timotius 3 ayat 16. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya untuk 2 Timotius 3 ayat 3 sampai dengan 16. Saya menggunakan Alkitab elektronik karena gangguan mata. Nyuwun pangapunten. Akan saya bacakan 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini kalau yang bersekolah biasanya dinamakan ada mungkin manfaat firman Tuhan. Dan hari ini, judul kita hari ini cukup nanti untuk mengajar kita. Bukan mengajar kita. Mengajar kita untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi nanti apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu jangan tersinggung. Kulo nopo entene. Ya, karena semuanya ini nanti akan menyinggung secara pribadi apabila kita mau berintrospeksi masing-masing. Begitu sebelum kita mulai biar kita ada kesepakatan. Kalau ada yang saya sampaikan mungkin kurang pas, ya nanti kurang pas dengan kondisi kita masing-masing, jadi tidak ada dusta di antara kita. Ngaten nggih? Nggih. Bapak Ibu tadi sudah memberikan salam kepada kanan kirinya? Dereng, napa sampun? Kelingane dereng ngaten nggih. Napa sampun? Nggih. Bapak Ibu bisa menengok kanan kiri, berikan salam damai buat kanan kiri kita, saudara seiman kita, meskipun itu satu keluarga, siapa tahu tadi bangun tidur langsung nggih. Iya. Kita lihat tadi saya ditegur sama Bapak majelis sama Ibu, mbok yo guyu. Nah, sekarang saya sudah ketawa. Ini bukti saya bisa ketawa, Ibu. Tadi itu ngempet energinya biar bisa keluar hari ini di tempat ini gitu. Nggih. Tema kita adalah iman, harap, kasih. Pandemi Covid-19 sudah berlangsung berapa tahun? Kurang lebih 3 tahunan nggih. 3 tahunan. Banyak sendi-sendi kehidupan kita yang diluluh lantakan, bahasanya begitu. Diluluh lantahkan itu kayak ketiban bom di Ukraina gitu nggih. Kira-kira. Jadi hancur lebur. Bagi yang hancur, bagi yang tidak bersukacita. Ya. Kalau kita sering mendengar khotbah itu biasanya kalau pandemi itu yang dibahas mesti sing mesake, ngoten nggih. Tapi nggih enten sing seneng. Itu. Jadi kalau dulu ada sinetron namanya apa nih, Sengsara Membawa Berkah. Ada yang mendapat berkah, ada yang memang betul-betul sengsara karena Covid ini. Kok bisa ada yang bersukacita? Ada. Yang usaha catering niku pun luar biasa. Makanan itu luar biasa rezekinya di saat-saat pandemi. Itu dari yang berlangsung 3 tahun ini. Jadi ada yang bersukacita, tapi juga ada yang terpuruk dalam kondisi perekonomiannya.
Itu baru yang ekonomi, belum yang lain. Lah kita termasuk yang mana? Kalau kita termasuk yang bersukacita, berarti kita semua layak untuk mengucap syukur. Karena di saat saudara-saudara kita ada yang menderita, kita masih diberikan rezeki yang melimpah. Kita bisa bersyukur. Kemudian yang terdampak negatif, tadi mungkin dari sisi ekonomi akan berkurang, itu juga layak mengucap syukur, masih bisa hadir di sini. Oke. Dengan kondisi kita, dengan permasalahan hidup kita juga patut mengucap syukur. Nah, yang senantiasa kita bahas mesti dampak negatif. Karena dampak negatif ini yang nanti akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita. Yang bersukacita itu jangan takabur, jangan lupa beribadah, jangan lupa semua itu karena Tuhan. Ya, dari data yang diberikan ke sini ada dampak dari salah seorang dosen UI ini ya. Itu ada dampak dari pandemi, itu ada namanya tadi ekonomi, ada masalah psikologis, ada KDRT, ada perceraian dan sebagainya, banyak sekali. Yang jadi masalah, kenapa semuanya ini bisa terjadi? Apakah kita menginginkan? Mestinya tidak. Ya. Oh, ada satu lagi tadi, permasalahan yang sering. Kita terkena dampak teknologi yang luar biasa. Selama pandemi tidak ada teman, temannya hanya HP. Maka setiap hari kita main HP, baik itu orang tua sampai ke anak-anak. Apalagi yang baru di karantina, ngoten to. Nek karantina yang dipegang napa? Wong ra ndek koncone HP, ya jangan disalahkan, gitu nggih. Memang disuruh diam di rumah, temennya HP, nggih wajar daripada buka HP ajeng nopo golek penderita lain buat komunitas penderita. Kan nggih mboten. Nah, itu dampak teknologi. Nah, sekarang setelah kita terdampak itu, kira-kira lanjutannya bagaimana kondisinya? Yang terdampak teknologi misalnya. Ada seorang ibu-ibu ini cerita ilustrasi nggih. Namanya sepia nih, dicontohkan sepia. Semoga tidak ada yang namanya sepia. Nggih, kalau ada nggih bersyukur karena disebut di sini, berarti artis nih. 35 tahun hidupnya setiap hari menggunakan HP sampai lupa kewajibannya sebagai seorang istri. Nah, niki enten mboten nggih. Kula ngematke bojo kula mawon mboten janjenengan nggih. Nggih. Ngepasi enten bojo kula dadi kula matke mawon nggih, kan tersinggung nika. Nggih. Dolanan HP. Main HP karena bisnisnya misalnya. Karena apa namanya? Ngupload pesanan misalnya. Nggih, pesanan. Niku sing niku. Mengke rampung niku terus golek kanca. Saling berkomunikasi lewat HP. Bar niku nonton medsos yang lain. Nah, sekarang kan hiburan TikTok niku paling menyenangkan karena banyak yang trending kan muncul nggih. Itu. Nah, dari situ sepia ini ternyata kebablasan Bapak Ibu. Sepianya kebablasan, dolanan terus lali nek ndek bojo. Ngoten ceritane niki lho ilustrasine niki lho. Lali nek ndek bojo. Ternyata begitu terus akhirnya bojone protes. Nah, protes itu kemudian ora gitu jawabannya nggih mesti ora wong aku ya
anu kok nyepaki kok gitu. Wong ini cuma iseng gitu. Isengnya 3 jam, 4 jam ngoten niku. Ini yang diilustrasi ini, itu diilustrasi ini. Kemudian sampai ke anak. Jadi waktu ngantar anak sekolah itu menunggu sambil mainan HP. Kalau zaman dulu kan ngobrol dengan ibu-ibu yang lain. Nah ini mainan HP lagi. Kemudian intinya Ibu Sepia ini terdampak teknologi yang luar biasa. Jadi menggunakan HP setiap saat tanpa melihat lingkungan sekitar, tanpa memedulikan kondisi putra-putrinya. Pernah sekali terjadi, ini anaknya jatuh ke sungai. Ya, mungkin anaknya radi agak aktif gitu nggih. Aktif jur kecemplang-cemplung sungai. Kira kan niki mungkin nek sungane kali glokok ngoten pun bablas nggih. Nah niki kira-kira sungainya mungkin parit ngoten nggih. Nah itu sering kecebur karena keasikannya main HP. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat di beberapa video seperti itu nggih. Ada yang anaknya sampai kenapa gara-gara kita tidak memperhatikan aktivitas anak kita masing-masing. Nah ini yang terjadi, kemudian suaminya juga begitu, akhirnya ini terjadi yang tidak diinginkan semuanya. Ini banyak terjadi kasus-kasus seperti ini. Nah, Sepia ini sudah mendewakan, istilah kita mendewakan itu sudah membuat yang pokok itu HP-nya gitu. Ini ceritanya begitu. Di samping itu ada Bapak Ibu mungkin ada yang terdampak menjadi terlibat dalam dunia konsumerisme. Mungkin ada Bapak Ibu yang bendino mung blonjo. Ini teman saya, salah satu teman saya ada seperti itu. Itu setiap minggu itu Lazada datang untuk yang bisa sampai 4 sampai 5 kali satu minggu. Itu datang itu menuruti keinginan. Jadi konsumerisme itu kan konsumtif nggih, sering belanja tapi tidak menginginkan. Ya mungkin ya seneng karena seneng belanja, karena pingin dijadikan duta Lazada ngoten nggih nek sing ini bukan promo nggih ini. Itu kasusnya seperti itu. Kemudian ada hedonisme. Lah hedonisme ini yang baru sekarang marak di kepolisian, itu diminta jangan hidup gaya hedonisme. Hedonisme niku napa? Gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan nggih. Kepuasan tanpa batas, tanpa batas. Nek pun duwe mobil papat nggih mengke tuku pesawat biasa. Mungkin nek pun pesawat pribadi duwe nggih jet tempur ngoten kira-kira. Nggih. Itu walaupun terus ngoten munggah terus nggih. Itu gaya hidup. Ya kita yang kecil mawon ampun pesawat, sing cilik-cilik mon. Yang kita hedonisme itu kan selalu begitu. Ini realita Bapak Ibu, realita di kehidupan kita dan tidak bisa dihindari. Jangan dikira ini alah ngono. Ini kenyataan di lapangan. Jadi hal-hal seperti ini memang sering menjadi bahan khotbah nggih. Nah, lantas kita sebagai keluarga Kristen di bulan keluarga ini kan ceritanya nggih keluarga Kristen nggih. Itu bagaimana kita mensikapinya? Apakah kita sudah ikut ambil bagian dalam arus gaya-gaya hidup yang seperti itu? Atau bahkan sudah menganggap
permasalahan-permasalahan yang terjadi itu diakhiri dengan solusi yang tidak benar. Ya. Lalu bagaimana kita menjaga keluarga Kristen kita itu supaya terhindar dari hal-hal seperti itu? Bacaan kita hari ini adalah 1 Korintus 13. Kenapa kok 1 Korintus 13? Ayat 1 sampai 13. Relevansinya, hubungannya apa? Karena di situ ada 3 kata kunci. Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi 3 kata kunci itu. Kalau masalahnya sedikit berbeda. Kalau di sana waktu itu adalah terjadi konflik akibat perpecahan jemaat dan sebagainya gitu nggih. Ada pementingan salah satu karunia rohani. Dan kalau mau baca nanti di Alkitab monggo. Itu yang terjadi di jemaat di Korintus. Tapi kita mau mengambil yang iman, pengharapan, dan kasih yang Tuhan ajarkan di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 tadi. Saya akan memberikan sedikit ilustrasi kembali. Semoga tidak bosan dengan ilustrasi. Saya membawa korek api. Ini adalah Bapak Ibu. Lilin nggih. Nggih. Ya, api ini kecil jadi sahabat, kalau kecil, kalau besar jadi musuh. Niku katanya begitu. Niki harus dinapake nggih penake. Nggih lali to, nggih. Sekedap kleru sing nyumet kudune engko. Nyepake liyane sik nggih. Nggih sekedap pateni sik nggih. Lah dereng disiapke niki, Pak. Nggih, nyuwun pangapunten. Nggih pisan-pisan guyu ngoten nggih. Masa setiap minggu mboten tau guyu. Nggih. Pokoknya kalau dengan saya pokoknya cirine kudu guyu ngoten. Ndak ketang mungkin sedih melih mboten napa-napa. Yang penting guyu sik, nggih. Saya akan mengilustrasikan sebuah gambaran bagaimana niki mboten sah kula terangke banget kula nerangke lilin niki mengke mugi-mugi pun cekap. Terus amin ngoten mawon. Nggih. Karena firman Tuhan itu kalau dijabarkan dengan kata-kata mungkin panjang banget. Tapi kalau dengan sebuah ilustrasi, harapan saya itu langsung cek ngoten lho. Surga cek ngoten pun sang lewat pundi-pundi ngoten nggih. Itu maksud saya begitu. Jadi ampun salah tompo nggih. Ini direkam, Mbak. Oh mungkin diedit nggih. Ampun ditutuke lho. Mungkin ndak kula keneng pamerti nggih. Nah, ini adalah lilin. Ini mau saya mungkin yang sudah pernah melihat saya seperti ini nggih. Semoga bukan pesulap merah, saya pakai hitam kok. Ini misalnya lilin ini saya kasih seperti ini. Jadi kalau saya sebul mati nggih. Ini mboten sulapan kok nggih, tenang mawon. Nah, ini saya taruh di dalam. Tapi ini di di kertas ini ada mungkin kelihatan ada lubang-lubang kecil nggih. Lubang-lubang kecil. Jadi api ini hidup tetapi ada lubang-lubang kecil. Seandainya ada angin yang saya umpamakan ini ada angin badai gitu nggih. Saya tiup. Kira-kira goyang ndak? Goyang nggih. Niku lagi abab kula. Nggih. Niki baru abab saya loh, belum badai yang sebenarnya, nggih, belum badai sebenarnya. Nah, kalau semakin besar badainya, maka mati. Mesake to, mati. Nggih. Lah ini gambaran apa Bapak Ibu? Ini gambaran adalah kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita digambarkan dengan
api tadi lah, lubang-lubang kecil ini bentuknya macam-macam. Dan setiap kertas mungkin beda-beda. Ini saya gambarkan berbeda-beda. Beda ini menggambarkan apa? Menggambarkan celah-celah kehidupan sisi manusiawi kita. Jadi antar setiap orang itu berbeda. Jadi celah-celah ini yang akan membuat kita nanti bisa mati. Kalau tidak mati sudah bersyukur, ya. Tapi kalau sampai mati, lah ini berat. Nah, untuk mengatasi badai itu, maka lubang-lubang ini mestinya saya tutup, gitu kan? Jadi misalnya ini ceritanya kertasnya kuat banget, ngoten nggih. Ampun, terus ya kertas niku kena badai ambruk, ngoten, ampun ngoten. Nah, ini badainya lewat ini, celah-celah ini. Maka api di tengah itu pasti nanti akan goyang, gitu. Itu gambaran kita goyang. Saat ini kita masih bersyukur badai itu datang melalui celah-celah yang kecil dan kita cuma goyang tok. Tapi nek goyange engko saya gede, mesti goyang-goyangan, ngoten nggih. Maksudnya semakin berat kita menjalani kehidupan. Ampun sepaneng nggih. Ya itu. Lubang-lubang celah-celah ini awalnya kecil, tapi lama-lama nanti bisa besar Bapak Ibu. Kalau tidak segera kita tutup. Ini lubang kemanusiaan kita sekarang ini. Maka dari itu Tuhan mengajarkan kita iman, pengharapan, dan kasih. Bagaimana caranya menutup lubang-lubang ini? Maka saya akan memberikan pelindung terhadap lubang-lubang kita ini dengan iman, pengharapan, dan kasih. Muga-muga bisa dilebok ini. Saya sakit no. Ini kan dari Tuhan ya. Nah, masuk. Ya. Lubangnya ketutup Bapak Ibu. Ini iman, pengharapan, dan kasih. Iman sama pengharapan itu sewaktu di dunia kita masih iman. Di dunia kita iman, pengharapan, nggih. Itu kalau kita masih hidup di dunia. Tapi kalau kita sifatnya itu di dunia ini. Tapi kalau kasih itu sifatnya kekal. Karena kasih itu dari Tuhan. Maka begitu seperti ini lilinnya nanti sudah, meskipun ada badai yang sebesar apapun, celahnya sudah tidak ada untuk menggoyang api kita itu. Nah, ini yang ingin kami sampaikan. Jadi sebagai keluarga Kristen, ya, itu kita pasti ya, percaya atas segala pemeliharaan yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Karena kita masih punya Tuhan. Kita juga menaruh pengharapan kepada Kristus. Lah, itu tadi dibungkus dengan kasih. Iman, pengharapan, terus dibungkus kasih. Pun 3 kata kunci itu yang akan menghindarkan kita dari, kok bukan menghindar nggih, tapi bisa membentengi hidup kita dalam menjaga keluarga kita masing-masing. Saya sebenarnya tidak layak untuk menyampaikan ini karena usia saya masih muda. Nggih setengah tua lah, nggih nek ramu rodok protes nggih setengah tua ngoten men. Nggih. Kula nggih sing protes nika sing muda-muda nika. Nggih. Artinya begini, kami mengapresiasi untuk Bapak Ibu, mungkin nanti kita beri aplaus nggih. Bapak Ibu yang sudah sepuh saat ini, mungkin di atas 60. Tapi sekarang masih bersama dengan keluarga, ya, dengan keluarganya, dan sekarang bisa beribadah bareng.
Ini kita beri apresiasi yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, kenapa begitu? Karena mestinya badannya lebih banyak, lebih besar daripada saya. Apalagi yang belum menikah. Lagi nikah 2 tahun, 5 tahun ternyata pun enten badhe kok. Gitu. Lah yang belum nikah niku ampun wedi nikah lho ya Mbak, Mas. Tetap nikahlah gitu nggih. Tetapi badannya itu sudah mulai karena muncul perbedaan-perbedaan. Kemudian nanti masalah-masalah kecil yang muncul. Lah kalau Bapak Ibu tadi yang di atas 60 tahun masih eksis dengan keluarganya, berarti ini sungguh luar biasa. Kami ingin seperti Bapak Ibu, bisa menjaga keluarga sampai nanti di akhir perpisahan. Ya, itu luar biasa Bapak Ibu. Kami cukup mohon maaf, ini saya berdiri di sini mewakili orang-orang yang seusia saya. Itu kami ingin belajar banyak dengan Bapak Ibu yang sudah sepuh tapi tetap bisa menjaga kehidupan keluarganya dan hari ini hadir di tempat ini. Menjadi benteng bagi keluarga Kristen. Iman, pengharapan, dan kasih. Kehidupan yang paling berat sekalipun tidak akan bisa menggoyahkan. Tetapi masih niki mung niku teori iman, pengharapan, kasih. Sekarang aksi nyatanya real. Sudahkah kita memelihara iman kita? Sudahkah kita memiliki pengharapan akan Kristus? Sudahkah kita berbuat kasih? Lah di sini ini yang menjawab kita semua, saya dan Bapak Ibu semua. Iman, kita pelihara iman kita kepada Kristus. Pengharapan, jangan mengharap kepada yang lain selain Kristus. Karena setiap permasalahan kadang pengharapannya berubah, tidak melalui Kristus. Ini banyak dijumpai. Maka mari kita konsisten terhadap apa yang sudah kita percayai bersama. Kemudian kasih. Nah, niki pun kerep disampaikan. Kasih. Kasih itu sabar. Pun ngomongnya apa enak? Sabar. Yen pas rantai masalah, ngoten nggih. Nek pas eneng masalah sabar, ngoten nggih. Nah, itu realita di kehidupan kita. Mari kita bangun, kita upayakan untuk bisa sabar. Kemudian tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, banyak sekali. Itu kasih. Pokoknya sing elek-elek teng donya mesti berlawanan dengan kasih. Itu. Okay. Saya kira tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Itu ya tetap itu ya Bu. Ya, itu luar biasa. Kalau kita bisa melakukan salah satu, itu kita kita kejar terus, kita upayakan terus, saya yakin Bapak Ibu, kita semua, saudara-saudara, adik-adik saya, ini nanti bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Amin nggih. Amin. Ning kesik gerang sithik nggih. Gerang sithik. Jadi percayalah, jika semua yang sudah dimiliki keluarga Kristen itu kasih tadi, iman, pengharapan, maka seberat apapun kehidupan yang dijalani, sederas apapun godaan yang ditawarkan melalui pesatnya teknologi informasi, okay. Teknologi informasi ini, kehidupan
semuanya itu tidak akan menggoyahkan kalau kita memiliki tadi. Bahkan sebaliknya, kehidupan keluarga Kristen dari hari ke hari akan semakin kokoh. Jadi kalau ada teknologi informasi yang demikian pesat, media sosial yang luar biasa, itu malah membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu. Jadi media-media itu ternyata bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita memiliki 3 hal tadi, karena pasti yang jelek-jelek tidak akan dilihat atau digunakan atau meracuni kehidupannya gitu. Jadi sudah bisa memfilter sendiri, menyaring sendiri. Selamat memiliki iman, pengharapan dan kasih, dan selamat menjalani kehidupan yang tidak mudah ini bersama Kristus. Jadi hidup ini tidak mudah. Maka kita harus mengandalkan Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan masuki saat teduh. Kembali Tuhan, kami menghadap dengan penuh ucapan syukur. Hari ini firman Tuhan kembali mengajar kami untuk kami boleh memiliki iman, pengharapan, dan kasih di dalam Kristus. Kami mau serahkan kehidupan kami hari lepas hari. Dunia ini kami harus menjalani tidak mudah Tuhan, tetapi kami memiliki keyakinan dan kepercayaan karena Tuhan Yesus ada pada kami. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya. Ingatlah akan sabda Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 1 yang demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah adalah ibadahmu yang sejati. Dengan memberikan persembahan, mari kita nyanyikan dari NKB 134, bait pertama dan ketiga. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas daripada-Mu, hari baru limpah rahmat dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku, turut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Kita naikkan di dalam doa. Kembali menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk mengucapkan segala puji syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai di dalam kami melakukan ibadah pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu ini, kiranya Tuhan mampukan kami untuk lakukan di dalam kehidupan kami melalui keluarga kami.
Saat ini ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami karena begitu banyak berkat-berkat yang telah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati, Tuhan sucikan agar persembahan ini layak untuk memuliakan nama Tuhan melalui umat-Mu di GKJ Klaten ini. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini untuk kembali ke rumah kami masing-masing dan kami melanjutkan dalam kehidupan kami di hari ini. Mohon ampun jika ada dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, demikian ungkapan rasa syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengingat dan mengucapkan pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan pujikan nyanyian pengutusan yang diambil dari Kidung Jemaat 341 bait yang pertama. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah iman, pengharapan, dan kasih sebagai benteng kehidupan berkeluargamu. Maka marilah mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jika padaku ditanyakan apa, akan ku beritakan